Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan maupun tanaman yang bisa dijadikan bahan pangan pengganti beras. Salah satunya tanaman jenis umbi-umbian. Di Kabupaten Sumedang, tumbuh subur beraneka macam umbi-umbian. Mulai dari talas, singkong, sampai ubi ungu. Kalau singkong atau ubi jalar sudah biasa. Ada nih tanaman ubi-umbian yang unik dan sudah jarang ditemui. Namanya cariwu. Nu mana ibu pohonnya teh? Tanaman nu mana? Nah, iya, A. Nu mana? Iya. Oh, nu Kemana iya. Oh iya, Bu. Ya, sok cabut. Langsung cabut wae teh. Ibu sarang si Ade rek nyandak itu milarian ke tempat sanes. Oh, ini yang namanya cariwu teh. Tanaman ini sekilas mirip dengan tanaman talas. Bedanya daun cariwu ini lebih kecil daripada talas. Bentuknya juga sudah beda. Kalau talas mah besar dan bulat. Kalau cariwu mah bentuknya seperti akar yang memanjang. Cariwu merupakan tanaman liar yang biasa ditemukan di hutan maupun di daerah kaki pegunungan. Biasanya cariwu ini tumbuh subur di daerah Kabupaten Sumedang seperti di daerah Ciwindu maupun di Rancakalong. Kang, ini seueur ieu mah euy. Nah, anak negeri, cariu ini biasa tumbuh di hutan dan di tebing seperti ini nih. Daunnya juga berbeda, seperti ini. Ayo Kang, orang cari lagi yuk di tempat lain. Cariwu ini sebenarnya mirip seperti umbi yang ada di daerah Banteng, yang namanya talas beneng, yang merupakan singkatan dari besar dan koneng atau kuning. Cariwu dan talas beneng ini sama-sama tumbuhan liar yang ditemukan di hutan. Jadi belum bisa ditanam di kebun seperti tanaman umbi-umbian pada umumnya. Masyarakat di Rancakalong biasa menyebutnya dengan cariwu, namun di daerah Sumedang lainnya dinamakan cariu. Tepat ya Mas sanes cariu, cariang, cariu mah ieu. Cariu ieu teh. Mohon. Jadi ada dua jenis, Bu. Mohon. Tapi bisa diolah cariang teh. Cariang mah teu tiasa cariu nu tiasa diolah mah. Cariu. Kalau cariang memang tidak bisa dimakan karena mengandung getah dan racun yang berbahaya bagi tubuh. Kalau cariwu atau cariu ini pastinya bisa diolah menjadi makanan khas dari Jawa Barat. Bu Lilis. Iya cariu na. Oh, Tadi di hutan. Nya sok adi urang pasak atuh, sok. Teh, masak teh. Cariwu ini bisa dimasak menjadi beraneka macam masakan khas Sunda. Kalau di Rancakalong mah, cariwu ini biasa dijadikan sayur lodeh. Nah, iya nya. Gitu. Bersih. Sayur lodeh yang berbahan baku tangkil, tempe, tahu, dan labu sayur ini ternyata bisa ditambah dengan cariwu juga loh. Sama seperti membuat sayur lodeh pada umumnya, kita memerlukan yang namanya santan kelapa. Santan yang digunakan cukup banyak ya, jadi marut kelapanya harus banyak juga. Ayo Ibu Lilis, semangat marutnya. Bu, marutnya udah nya. Semangat atuh. Kalau Abdi bagian mengurus cariwunya, cariwu yang baru kita ambil di hutan tadi, kita kupas bagian kulit luarnya. Karena cariwu ini memanjang, jadi agak sulit mengupasnya. Harus dipotong kecil dulu, baru bisa dikupas. Sama seperti talas, cariwu memiliki getah pada saat sudah dikupas. Getah ini kalau kena kulit bisa gatal. Tapi tenang, saudara-saudara, Abdi punya solusinya. Nah, anak negeri, karena si cariu ini banyak getahnya, jadi kita harus rendam pakai air garam. Bener, Bu? Kita lanjutin ya masaknya. Kalau sudah direndam, baru deh bisa diolah dan dimasak menjadi sayur lodeh. Untuk membuat sayur lodeh ini tidak hanya ada cariwu saja. Ada bahan-bahan pelengkap yang lain seperti tempe, tomat, labu sayur, kacang panjang, dan ada juga jagung manis. Semua bahan-bahan tadi kita potong-potong kecil. Untuk bumbunya mah tidak ada yang diulek ya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai hijaunya diiris tipis-tipis. Jadi ini pasak ke sana tuh langsung. Siap Ibu, orang masak. Iya teh, orang masak teh. Bu, semuanya. Sok. Saatnya kita masak sayur lodeh cariwunya. Yang pertama kita masak yaitu santan kelapanya. Tempe. Masukin. Untuk sayur lodeh, semua sayurannya harus dimasukkan secara bersama-sama. Jadi nggak ada yang misah atau dimasukkan terakhir ya.
Potongan tempe dan sayuran seperti jagung, labu sayur, kacang panjang, dan cariwunya dimasukkan secara bersama-sama. Nah, atong hilap bawang. Selanjutnya, dimasukkan potongan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau. Setelah dimasukkan semua, masak hingga kuah santannya menjadi berkurang. Nah, uniknya nih, kalau memasak sayur lodeh cariwu ini, santannya dimasukkan 2 kali. Untuk pertama, santan yang lebih kental. Nah, kalau yang terakhir, kita masukkan santan yang agak encer. Tujuannya agar santannya tidak mudah pecah dan rasanya menjadi lebih gurih. Jangan lupa tuh, tambahkan gula merah, gula, dan garam agar sayur lodeh cariwunya semakin raos pisan. Setelah semua sayurannya menjadi empuk, tandanya sayur lodeh cariwunya sudah matang. Sayurnya menggoda pisannya. Bentuknya sih seperti sayur lodeh pada umumnya. Kalau soal rasa, langsung saja deh kita cobain. Enak banget pisan, Ibu. Pokoknya enak, Bu. Resep Ibu. Nambah, teteh. Ayo Kang, Ibu, Neng Putri, kita habiskan sayur lodehnya. Wah, ini mah enaknya kebangetan. Rasanya gurih, tapi ada rasa unik dari cariwunya. Anak negeri, cariu di Sumedang biasa dibuat sayur lodeh, tapi juga bisa dibuat sebagai sayur mahinum. Nah, biasa disajikan ketika 40 harian ketika bayi lahir. Bener, Bu? Benar. Kita cobain ya. Kebiasaan masyarakat Sumedang, sayur mahinum yang berbahan baku cariwu ini akan disajikan ketika ada acara-acara penting. Dan biasanya porsinya lebih banyak karena akan dimakan bersama-sama. Sumedang selain dikenal sebagai kota tahu, ternyata juga dipenuhi wisata alam yang mempesona. Salah satunya wisata alam Waduk Jati Gede. Selain dijadikan tempat wisata, masyarakat sekitar danau memanfaatkan Waduk Jati Gede untuk mencari ikan. Tidak heran kalau masyarakat di dekat Waduk Jati Gede banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan-nelayan di sini teh banyak membangun rumah apung di tengah waduk untuk mencari ikan. Nah, anak negeri, sekarang Hadi lagi ada di Waduk Jati Gede dan kita akan menuju ke kolam apung yang berada di sana. Hayu Mang, urang enggalkeun. Waduk Jati Gede dengan ukuran seluas 4.983 hektar menjadikan waduk ini terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Di kolam apung ini teh banyak pisan jenis ikan-ikannya. Di setiap kolamnya teh terdapat jenis ikan yang berbeda dengan umur yang beragam. Tapi ada yang harus diperhatikan nih kalau memelihara ikan di kolam apung di wilayah waduk atau danau. Yang pertama sih pasti pakannya anak negeri. Pakan yang digunakan biasanya pelet. Pemberian pakan disesuaikan dengan umur dari ikannya. Biasanya untuk pemberian pakan teh sehari itu 4 kali. Eits, jangan sampai lebih ya. Nanti kolamnya jadi kotor dan bisa membuat ikannya rentan akan penyakit. Abah, ikan teh biasanya disortir di umur berapa, Bah? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Nah, dalam 1 kali panen berapa sortir, Bah? 2 kali. Oh, 2 kali panen. 2 kali nyortir. 2 kali nyortir ya, Bah ya? Habis. Gitu. 3 bulan habis. 3 bulan habis berarti ya. Ikan yang siap panen akan dipilih dan ditaruh di dalam ember. Kalau yang masih kecil atau belum siap panen, biasanya akan dipindahkan ke kolam yang lain. Tuh, lihat ikannya teh besar-besar ya anak negeri. Kalau di kolam apung ini, kebanyakan jenis ikan air tawar. Ada ikan mas, nila, mujair, kadang ada juga ikan patinnya. Kalau sudah, biasanya ikannya akan dikirim ke pengepul sekitar Waduk Jati Gede untuk dijual di pasar di sekitar area Kabupaten Sumedang. Seueur. Ih. Oh. Aduh, Abah, hatur nuhun pisan, Abah. Ditampinya, Bah, ditampinya. Ya orang tipayun ya, Bah.